selamat malam buat teman-teman semua. Dan kita malam ini lembur ya guys ya, dalam pengerjaan di Seon Karbu yang ngebul parah ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, proses awalnya nggak kita rekam karena waktu yang nggak memungkinkan ya. Jadi bisa kita rekam ya guys ya. Dan mungkin nanti akan kita tutorialkan penggantian blok sehernya aja dalam pemasangannya seperti apa, karena nanti blok dan sehernya akan kita ganti berikut seal clamp dan kita sekir ulang ya. Dan ini mesinnya udah kita bongkar, dan ini komponen-komponennya ya udah kita bersihin semua. Oke, ini di bagian blok yang lamanya ya udah tergerus parah ataupun udah baret, terus di baliknya pun ya. Dan di bagian piston ini ya udah baret parah. Jadi ini karena si yang punya motor ini nggak pernah ganti oli ya guys ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua harus lebih rajin lagi ya dalam gantian oli berkalanya, karena bahayanya seperti ini. Jadi lebih baik kita merelakan duit puluhan ribu ketimbang ratusan ribu ya nantinya ya. Nah, jadi ini kalau udah terlalu lama kan dia olinya akan mengendap. Jadi sebagian akan hilang, sebagian lagi jadi dia akan mengendap seperti gemuk ya. Jadi seperti itu, lengket dia jadinya. Oke, langsung aja ke prosesnya. Jadi packing udah kita pasang ya guys ya. Dan sekali lagi jangan abaikan bagian ini ataupun bos ya, bos blok, karena ini akan mempengaruhi titik center dari blok dan seher. Karena kalau nggak ada bos ini akan sangat bahaya guys ya. Jadi dia kalau nggak center kan daya geseknya terlalu banyak ya, ataupun bisa seret, bisa merusak seher dan liner di blok ya. Jadi agar lebih hati-hati, jangan sepelekan bagian bos ini ya. Dan untuk di bagian seher seperti biasa, ritual sebelum pemasangan di ring piston ya ataupun ring seher. Jadi ring oli ini yang seperti jaring-jaring ini kita megarkan dulu ya. Ataupun kalau teman-teman yang pengen nyimak proses pemasangan ring seher, bisa dilihat di bagian atas video ini ya, ada tulisan ini, silakan diklik aja guys ya. Jadi untuk di Yamaha Seon ataupun Yamaha lainnya, ciri piston ini atas atau bawah ada di bagian titik ini guys ya. Nah ini ada titik, dia arahnya ke bawah. Kalau untuk di motor seperti Jupiter dia akan ada tanda panah, yang panahnya itu artinya arahnya ke bawah ya guys ya. Jangan sampai tertukar, karena itu jarak atas dan bawahnya akan sangat berbeda dari titik tengah pen seher. Oke, buat teman-teman yang belum biasa dalam pemasangan kancingan pen seher ini, agar lebih hati-hati ya. Jadi kalau bisa kita tutup aja bagian lubang ini, kita tutup aja dengan lap. Takutnya ini mental masuk ke dalam akan repot ya guys ya, akan kerja dua kali. Kalau teman-teman yang udah biasa ya monggo, nggak usah ada pelindung-pelindung lagi ya. Oke, sekarang kita ke pemasangan blok. Sebelum kita pemasangan, alangkah baiknya buat teman-teman semua ya, agar kita lumasin dulu di bagian piston ini dengan oli ya, supaya dia permukaannya akan lebih licin. Dan di bagian liner bloknya juga ya kita beri oli. Dan untuk batasan di ring seher, seperti di tutorial pemasangan ring seher ya, jadi saya taruh di bagian kiri dan kanan ya, bagian samping cuman agak ke atas sedikit supaya pemasangannya lebih mudah. Pokoknya intinya jangan sejajar dengan lubang klep ya, sejajar dengan klep, karena itu akan rawan sekali bocor ya. Jadi seperti ini sambungan yang di ring ini ya. Nah seperti ini. Jadi kita taruh di agak ke samping kiri dan kanan, jangan rata antara ring 1 dan ring 2 ya. Kita oles-oles saja seperti ini. Agak banyak kan nggak apa-apa ya guys ya, karena akan lebih mengurangi daya gesekan ketika untuk awal ngidupin mesin ini ya. Oke, piston kita posisikan di paling atas ya, ataupun titik mati atas, supaya nantinya kita nggak akan mencari titik top lagi ya untuk pemasangan di gear noken AC guys, ataupun gear timing atas. Dan selanjutnya kita pasang juga jalur-jalur yang menuju air radiator ya. Jadi ini kan jalur yang radiator menuju ke blok. Jadi kita pasang, oleskan dulu ya sedikit lem ataupun sealer.
supaya lebih aman, jadi nggak kerja dua kali. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, yang penting o-ringnya teman-teman perhatikan ya masih berfungsi atau enggak, takutnya kan dia udah keras. Baru kita baut dengan kunci 8T ya, bautnya baut 10 cuman palanya pala 8. Oke, diingatkan sekali lagi, awas kelupaan untuk di baut pembuangan radiator ini ya, air radiator yang ada di bagian bawah blok baut 10 yang ada ring kuningan ya, takutnya teman-teman lupa ketika penggantian blok ya, takutnya nanti diisi air radiator nanti dia akan tumpah lagi ke bawah. Jangan lupa lidah stasioner kita pasang ya. Kelupaan lagi teman-teman. Oke, bagian bosnya, bos bloknya jangan lupa. Packingnya kita lem dulu. Ini nih headnya yang sebelumnya udah kita sekir ya, udah kita sekir dan kita ganti seal clamp-nya, lalu kita pasang lagi ya. Jadi untuk lebih jelasnya buat teman-teman yang belum paham tentang sekir clamp ataupun pemasangan seal clamp, bisa lihat di atas video ini tulisannya, silahkan diklik atau nantinya akan saya cantumkan di deskripsi ya mungkin ya. Oke, jadi langsung kita pasang aja dulu. Jadi saat proses pemasangan head sekalian kita pasang selang radiator ini ya guys ya, supaya nggak kerja dua kali nantinya. Jadi sekalian aja kita masukin. Oke, jadi fungsi plat ini ada fungsinya ya. Jadi ya di bagian sisi ini untuk melindungi pen piano supaya dia nggak akan keluar ya guys ya. Sekarang kita ke pemasangan gear sentrik. Jadi yang sebelumnya posisi piston ataupun seher udah kita posisikan di TMA ya, karena makanya saya bilang tadi sebisa mungkin seher itu kita posisikan di paling atas supaya nantinya nggak akan kita cari lagi titik top. Dan di bagian noken as coakan ini kita sejajarkan lurus dengan blok ya. Kalau seperti ini kan dia akan ke atas, jadi sejajar seperti ini coakan. Kalau Yamaha kan rata-rata seperti ini ya. Oke, seperti ini, jadi udah sejajar ya. Baru kita baut dulu, tapi jangan kita kencengin dulu sebelum kita pasang di setelan otomatis stasioner ya, ataupun setelan otomatis sentrik. Kalau kita kencengin nantinya takutnya akan lompat, akan berubah lagi ya. Kita pasang seperti ini dulu, baru kita pasang di ininya, setelannya dulu ya, baru nanti akan kita kencengin. Untuk ditutup ini agar diperhatikan bautnya ada ring kuningan ya guys ya, karena tujuannya untuk supaya meredam oli itu untuk keluar ya, karena di bagian drat ini dia bolong semua, tembus ke bagian ruangan di gear ini, makanya dia dikasih ring kuningan. Sebelum kita lanjut ke proses pemasangan tutup ini, jadi kita setel dulu ya kerenggangan klepnya. Jadi kita setel ukuran standarnya ya guys ya. Jadi untuk in 0,8 dan untuk X kerenggangannya 0,16, cukup jauh ya perbandingannya. Oke, kerenggangan klep udah kita atur ya, lalu kita pasang bagian tutupnya. Oke, sekarang kita ke pemasangan karbu ya. Jadi buat teman-teman sesudah bongkar seperti ini disarankan lebih baik kita bersihkan sekalian ya karburatornya agar lebih maksimal lagi.
Oke, perakitan di komponen mesin udah beres ya guys. Pemasangan blok dan heads lalu karburator sudah beres semua. Dan nanti selanjutnya kita akan naikkan mesinnya ya, ataupun rangkanya kita pasang, kita rapi-rapikan kabelnya. Oke, ini udah kita naikkan ya jadi mesinnya. Prosesnya kita persingkat ya guys ya, karena waktu yang semakin malam jadi kita nggak sempat lagi untuk rekam ya. Jadi langsung aja kita hidupin. Jadi segitu aja tentang pemasangan blok dan share di Yamasen ya guys ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, seperti biasa ditonton videonya, jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya ya, dan klik loncengnya biar bisa update terus video terbaru. Oke, saya Iris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.